Halo, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Oke, pada video kali ini kita ditemani dari kubu kuning Realme C55. Setelah kupakai sebagai daily driver dalam beberapa hari terakhir, jujur bisa kukatakan bahwa HP ini layak dipertimbangkan bagi kalian yang ingin membeli smartphone di rentang harga tidak lebih dari 3 juta. HP ini dibanderol dengan harga 2,499 juta untuk varian 6/128GB yang aku gunakan sekarang ini, dan 2,999 juta untuk varian 8/256GB. Zaman begini 3 juta udah dapat internal jumbo ya. Ya walau sebenarnya di 2 tahun lalu ada Realme C17 yang punya rekor internal jumbo dengan harga paling murah. Tapi jelas ini masih tetap murah banget, karena HP ini nggak cuma tentang internal memory doang, tapi baterai juga bisa dibilang besar 5000 mAh, namun dengan bodi yang ramping, tipis 7,9 mm. Good job. Jujur aja, bagi sebagian orang ketika pertama kali akan membeli HP, pasti desain menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Kalau menurut aku pribadi, desain dari Realme C55 ini cakep, dilihat-lihat berasa HP mahal, frame ngotak ciri khas HP zaman now, bagian belakang cetara membahana, dengan finishing matte jadi nggak mudah dekil, dan glossy di bagian frame kameranya. Untuk yang kupegang ini, warnanya Realme sih nyebutnya Sun Shower ya. Kalau kalian ambil aja yang warna Rainy Night, kalau nggak suka warna yang mencolok begini. Untuk build quality ini lumayan solid lah ya, jadi langsung kalian pakein case bawaannya aja, karena grip di tangan bakal jadi lebih mantap. Walau jelas nggak bisa bohong, harus sadar diri akan harganya. Kalau kalian pegang tanpa case, bakal terasa deh murahnya. Frame masih plastik, backdoor juga masih plastik. Tapi tenang, karena nggak ada bagian bodi yang renggang, nggak kayak merek sebelah, yang ramai kritikan dari para usernya yang mengalami bodi renggang. Di bagian depan jelas ini enak banget, layarnya gede 6,7 inch dengan bezel bisa dibilang ini tipis untuk di kelas harganya. Resolusi Full HD, jadi kalau HP ini kalian buat scroll sosmed, liatin foto-foto, video, atau bahkan dibuat nonton, auto puas sih. Ditambah kamera yang cuma segede tahi lalat di sini, jadi nggak bakal ngerusak pemandangan ketika nonton. Walau layar masih IPS, tapi tenang, selama tidak dibandingkan secara face to face dengan layar AMOLED, mata kalian nggak bakal bisa bedain mana yang lebih bagus, kecuali mata kalian sudah terbiasa mengkonsumsi layar AMOLED. Terus kalau lagi nonton, otomatis ada suaranya dong. Untuk speaker HP ini masih single speaker di bagian bawah, tapi udah kenceng banget, bahkan kalau masih dirasa kurang kenceng, ada fitur 200% volume yang bisa kalian aktifkan, namun dengan kompensasi suara yang dihasilkan bakal terasa kurang nikmat, karena agak-agak cempreng gitu loh jadinya. Jadi menurutku cukup di 100% aja itu udah mantap. Pindah ke bagian kamera, terdapat 2 biji lensa kamera segede gaban. Lensa utama 64 megapiksel bagian atas dan bawah depth sensor 2 megapiksel. Untuk hasilnya jelas ini bagus. Soalnya menurut informasi yang ku ketahui, 64 megapiksel di sini pakai sensor OmniVision yang sama pada Realme GT Master Edition dan Realme GT Neo 3T. Tapi perlu diingat bahwa hasil kamera nggak cuma bergantung ke sensornya aja. Selain itu ada ISP pada chipset yang berpengaruh ke hasil kamera. Mungkin karena chipset yang dipakai Helio G88, jadi hasil emang bagus, tapi nggak bisa disamain sama mereka yang chipsetnya lebih berkelas.
Jadi ini adalah rekaman dari Realme C55 di 1080 30 fps, karena dia nggak bisa sampai 4K ya, mentok cuma di 1080. Kalau dilihat dari viewfindernya sih sepertinya nggak terlalu stabil, tapi nggak seguncang itu ya. Tapi nggak tahu ketika nanti hasilnya seperti apa. Jadi ini adalah rekaman dari Realme C55 di resolusi 1080 30 fps. Untuk resolusi dia cuma di 1080, nggak bisa di 4K. Kalau dilihat dari preview di layar, dia emang ada guncangan lah ya, tapi nggak separah itu. Kalau untuk kualitas audionya gimana, bisa kalian nilai sendiri suara aku. Oke. Untuk baterai dia udah termasuk awet, walau bukan 5000 mAh yang paling awet, karena masih banyak HP dengan 5000 mAh di luar sana yang lebih baik. Mungkin karena fabrikasi dari Helio G88 yang masih 12 nanometer, jadi berpengaruh besar ke efisiensi daya tahan baterai dibanding HP lain yang kebanyakan udah pakai fabrikasi 6 nanometer, seperti Helio G99 yang ada pada beberapa smartphone di rentang harga yang sama. Dari pengalamanku pribadi, aku charge HP ini di pagi hari jam 6, terus aku cabut charger jam 7. Nggak begitu lama, karena udah support fast charging 33 watt, dari 20% sampai penuh cuma butuh 60 menit kurang lebih. Setelah jam 7 baterai penuh, langsung aku pakai buat aktivitas harian, kalau lagi libur, nonton YouTube, scroll IG, ngetik naskah, sesekali buka kamera, game tipis-tipis. Bisa dikatakan dalam penggunaan intensitas medium, di siang hari jam 1, baterai masih tersisa sekitar 50-60%. Kalau diterusin sampai malam, baterai masih ada sisa sekitar 20%. Itu pun pasti ada jeda istirahat, nggak mungkin lah ya kalian gunain HP terus-terusan 24 jam nonstop. Jadi kesimpulannya, baterai HP ini kuat buat digunain seharian dengan penggunaan yang sedang. Untuk poin tambahan, HP ini support dual SIM ditambah dengan slot microSD serta ready NFC. Jelas HP ini enak, menang banyak, tapi minus juga lumayan banyak. Mungkin bagi sebagian orang ini bisa jadi deal breaker buat beli HP ini. Poin-poin kekurangan di sini murni dari pengalaman aku pribadi yang aku rasain selama memakai HP ini. Yang pertama, layarnya. HP ini punya kelebihan di refresh rate 90Hz, tapi 90Hz-nya kurang satisfying, nggak bikin puas. Awalnya aku pikir sebatas nge-lag aja lah ya, mungkin ada kendala lain gitu yang bersifat sementara, ntar juga lancar sendiri. Tapi ternyata ini emang dari sananya, entah kenapa. Contohnya seperti ini, coba kalian lihat lebih detail, kalian perhatikan. Ketika scroll beranda aplikasi, itu terasa seperti ada yang nyangkut gitu. Seolah-olah dia berusaha untuk bergerak smooth, tapi dia nggak mampu, hasilnya seperti ada yang kurang gitu. Aku nggak tahu ini cuma deviceku pribadi, atau kalian juga ngalamin hal yang sama. Coba kalian share juga di kolom komentar. Yang kedua, kecerahan layarnya yang kurang seimbang antara 0 sampai 100%. Maksudku itu, kalau kita tarik kecerahan mentok kanan, otomatis levelnya ada di 100%. Nah, kalau kita tarik mentok kiri, maka levelnya ada di 0%. Masalahnya, ketika kita tarik sedikit saja dari 0% sampai kira-kira 10-20%, itu langsung terang banget. Terus kalau kita geser lagi sedikit aja ke kiri, langsung gelap banget. Ya walaupun ini sebenarnya bukan masalah yang serius sih sebenarnya. Bisa diabaikan lah ya, tapi terkadang berasa ada yang ngeganjel gitu. Nggak enak. Yang ketiga, performa. Kalau kalian berniat beli HP ini untuk bermain game, saran dariku pribadi, lebih baik kalian beli yang lain aja. Jelas, karena chipset masih Helio G88, untuk rentang harga yang sama masih banyak pilihan lain yang pakai chipset lebih powerful.
Ada Infinix Note 12 2023 contohnya, dia pakai Helio G99, Tecnopova 4 atau 4 Pro, atau saudara kandungnya sendiri, si Realme 10. Jadi, kalau kalian doyan main game, istilahnya kalian gamer hardcore lah ya. Jelas HP ini bukan untuk kalian. Sepertinya kalau yang ini lumayan fatal ya, karena bener-bener mengganggu kenyamanan saat lagi asik pakai HP, tiba-tiba layarnya nggak bisa diapa-apain. Scroll ke atas nggak bisa, scroll ke bawah juga nggak bisa. Ini kebetulan deviceku yang cacat, atau diantara kalian juga ada yang ngalamin hal yang sama sih? Coba deh, kalian share di kolom komentar di bawah. So, beli atau skip, keputusan ada di tangan kalian. Itu aja yang bisa aku bagikan ke kalian semua. Next video, mungkin aku bakal coba buat bandingin kamera dia dengan si Redmi Note 12. Alasannya simple, karena harganya yang sama-sama under 3 juta. Tungguin aja di next video. Terima kasih telah menemani sampai habis. Bye-bye.